yaitu munabadzatu ahlil bid'ah wa tahdzir minhum, membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah dan mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Membantah syubhat tokoh-tokoh ahli bid'ah dan memperingatkan umat dari bahaya bid'ah. Bid'ah ya ikhwah, dia lawan dari sunnah, sebagaimana syirik lawan dari tauhid. Maka tauhid lawannya adalah syirik, sedangkan sunnah lawannya adalah bid'ah. Syirik itu membatalkan syahadat seseorang kepada Allah Azza wa Jal ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, namun dia berbuat syirik, maka syahadat tersebut batal dengan perbuatan syirik. Begitu pula bid'ah itu bisa membatalkan atau mengurangi syahadat seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian dia berbuat bid'ah, maka akan mengurangi kesempurnaan syahadat dia atau bahkan membatalkannya, karena hukum bid'ah bertingkat-tingkat sebagaimana nanti kita jelaskan. Bid'ah terlarang di dalam agama Islam dan termasuk perbuatan yang haram. Dan bid'ah jalannya syaitan dan perbuatan yang paling dicintai oleh iblis la'natullah alaih. Dan bid'ah dari satu zaman ke zaman yang lain berkembang pesat, ya, maka menjadi satu ajaran khusus bagi satu kaum yang mereka menyangka kalau perbuatan bid'ah merupakan kebaikan. Dan juga disebutkan ma ahyat al-bid'ah illa umitat as-sunnah atau kama qala. Tidaklah satu bid'ah dihidupkan melainkan akan redup darinya satu sunnah. Maka apabila seseorang menghidupkan bid'ah akan hilang sunnah, karena lawannya dari bid'ah adalah sunnah. Ya, kemudian bid'ah yang diwanti-wanti dan juga diingatkan oleh kaum salaf. Kaum salaf dari zaman dahulu hingga sekarang mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Makanya dakwah salafiyah tidak pernah lepas dari penjelasan seputar bid'ah. Berbeda dengan dakwah selain dari manhajus salaf, dakwah ikhwani, dakwah haraki, atau dakwah kelompok-kelompok lain yang dia selalu menjauhkan kalimat bid'ah dan juga berhati-hati dari bid'ah, bahkan tidak ingin berbicara sama sekali seputar bid'ah. Dan ini juga salah. Ya, mereka mengatakan kalau kita berbicara bid'ah, maka itu sama juga memecah belah umat. Akhirnya mereka mengumpulkan umat di atas kesyirikan dan juga di atas kebid'ahan. Ya, padahal penjelasan bid'ah penjelasan yang ditekankan dalam Islam dan dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama menjelaskan tentang bid'ah di kitab-kitab akidah. Setelah membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menjelas tentang kelompok-kelompok sesat yang memiliki bid'ah dalam bab akidah. Ya, seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lain-lain. Mereka membantah kalau Al-Qur'an bukan makhluk. Mereka menyuruh untuk taat kepada para pemimpin. Mereka membantah orang-orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga menjelaskan bahaya bid'ah terhadap umat. Ya, maka ini hadyus salaf, petunjuk salaf. Ya, selalu menjelaskan bid'ah dan bahayanya kepada umat agar mereka tidak terjerumus di dalam perbuatan bid'ah tadi. Ya, ada orang datang ke Imam Ahmad rahimahullah karena Imam Ahmad selalu membicarakan si fulan dan si alan. Kalau si fulan mubtadi', si fulan kadzub, si fulan tokoh halul bid'ah, si fulan dusta dan yang lainnya. Maka orang itu datang dan berkata, "Kenapa engkau mengatakan hal tersebut?" Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Idza sakattu ana wa sakatta anta, fa kaifa ya'rifu al-mar' al-haq min al-batil?" Kalau ana diam dan antum diam, bagaimana seseorang bisa mengetahui yang hak dari yang batil? Makanya akan senantiasa ada di umat ini orang-orang yang menjelaskan hak dan menyuarakan hak dan membantah kebid'ahan dan ahli bid'ah. Dan mereka memiliki fadl, keutamaan atas yang lainnya yang dia diam, tidak berbicara akan kebenaran tersebut. Walaupun membantah rudud itu ada dhawabit, ada tata caranya, ada kaidah-kaidahnya yang disebutkan oleh para ulama, tidak bisa serampangan dan juga tidak bisa dilandasi karena kebencian. Cuman membahas bid'ah intinya itu termasuk dari prinsip dasar dakwah salafiyah. Ya.
prinsip dasar dakwah salafiyah. Bid'ah ya ikhwah, sebelum kita bahas bagaimana kaum salaf membantah bid'ah dan pelaku bid'ah. Bid'ah definisinya tariqatun mubtada'atun atau mukhtara'atun fi syara' tudahi asy-syari'ah. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bid'ah metode yang baru di dalam agama menyerupai syariat, itu bid'ah. Tariqatun mukhtara'atun fi syara' tudahi asy-syari'ah, yaitu metode yang baru di dalam syariat, metode yang baru di dalam agama menyerupai syariat, itu bid'ah. Jadi dia hal baru fiddin di dalam agama yang menyerupai syariat. Maka dari definisi ini keluar hal-hal yang baru berkaitan dengan dunia, karena bid'ah itu berkaitan dengan agama. Maka semua yang berkaitan dengan agama, kalau tidak ada petunjuknya dari Nabi SAW, ya itu termasuk dari perbuatan bid'ah. Dan bid'ah terlarang di dalam agama, hukumnya haram. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang bahaya bid'ah, dan Nabi SAW juga menjelaskan di dalam hadis. Bahkan aqwalul ulama, perkataan ulama seputar bid'ah sangat banyak sekali. Allah Ta'ala berfirman bahwasanya agama ini telah sempurna. Kata Allah Azza wa Jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, dan aku sempurnakan kepada kalian nikmatku, dan aku ridhai kepada kalian Islam sebagai agama. Maka kalau misalnya sempurna, tidak perlu tambahan apapun juga. Kata Allah Azza wa Jalla, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah sempurna kalimat Rabb engkau dengan penuh kejujuran dan keadilan. Artinya semua yang dikabarkan oleh Allah itu semuanya jujur, tidak ada dusta di dalamnya. Dan semua hukum yang dijelaskan oleh Allah semuanya mengandung keadilan, tidak ada kezaliman sama sekali. Maka agama ini sempurna. Apabila seseorang berbuat bid'ah di dalam agama Islam, dia telah menuduh kalau Nabi SAW membawa atau menyimpan satu perkara yang tidak dijelaskan kepada umat. Ya, makanya Imam Malik rahimahullah ketika menjelaskan tentang bid'ah, kata beliau, man ibtada'a fid din fara'ahu hasana faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama Islam, kemudian dia menyatakan kalau bid'ah itu hasanah, bid'ah yang baik. Ya, bahkan sebagian orang mengatakan ada bid'ah hasanah. Dia membantah ya kalau perbuatan bid'ah itu boleh, maka dia membagi ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Kata Imam Malik, man ibtada'a fid din fara'ahu hasanah. Barang siapa yang berbuat bid'ah di dalam agama, kemudian dia melihat kalau itu perbuatan baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka dia telah meyakini kalau Muhammad berkhianat di dalam menyampaikan risalah. Artinya ada yang disembunyikan nama Nabi SAW. Berkhianat Nabi, tidak semuanya disampaikan. Karena Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Kenapa kok ada yang tidak disampaikan sama Nabi SAW kalau agama ini telah sempurna? Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan setelah membacakan ayat tadi, apa-apa yang tidak jadi agama di zaman Nabi SAW, faman lam yakun yauma idzin dinan lam yakun al-yauma dina. Semua yang tidak termasuk agama di zaman Nabi SAW, maka pada hari ini juga tidak termasuk agama. Artinya semua yang tidak ditegakkan agama di zaman Nabi SAW, maka hari ini pun juga tidak jadi agama. Karena agama ini telah sempurna, telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian juga disebutkan, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Ya, kalau seandainya ada perbuatan yang baik, niscaya para sahabat lebih awal mengerjakannya. Ya. Kalau seandainya perbuatan-perbuatan bid'ah yang dikerjakan oleh sebagian orang itu baik, mesti yang pertama kali mengerjakan siapa? Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah Jumat beliau mengatakan, amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata beliau, fa inna asdaqal hadits, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah Azza wa Jalla, Al-Qur'an. Wa khairal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diperbaharui. Dan setiap perkara baru di dalam agama termasuk bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah sesat dan setiap kesesatan berada di api neraka. Ya, ini di setiap khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini. Maka dari sini kita mengetahui kalau kalimat bid'ah datangnya dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya seseorang enggak boleh anti dari kalimat bid'ah. Karena kalimat bid'ah yang mengucapkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu sebagian orang ketika dia tidak bisa membantah bid'ah, maka dia mengatakan ada bid'ah hasanah. Karena dia tahu kalau dia membantah bid'ah, enggak bisa, kalimat tersebut datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakannya kalau begitu bid'ah ada yang hasanah. Enggak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah sesat. Dan bid'ah di situ kalau dalam bahasa Arab bentuk nakirah. Dan nakirah tufidul umum. Ya, maksudnya bid'ah di situ sifatnya umum, mencakup semua bid'ah tanpa pengecualian. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpegang kepada sunnahnya dan sunnah para khulafa serta menjauhkan bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajidh." Peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, setelahku. Beliau mengucapkan al-khulafa ar-rasyidin karena mereka tokoh-tokohnya, maka mewakili semua yang dibawa para sahabat atau semua yang dibawa khulafa. Dan ini termasuk dalil anjuran untuk berpegang teguh kepada manhajus salaf. Karena Nabi SAW menggandengkan sunnahnya dengan sunnah siapa? Khulafa ar-rasyidin. Gigitlah oleh kalian dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi mewanti-wanti dari bahaya bid'ah. Kata Nabi SAW, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah. Jauhilah oleh kalian semua perkara yang baru di dalam agama, karena semua perkara baru termasuk perbuatan bid'ah. Ya, makanya disuruh berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Disuruh juga berpegang teguh dengan sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Kemudian disuruh untuk menjauhkan perbuatan bid'ah. Makanya termasuk prinsip dasar dakwah salafiyah, berpegang kepada sunnah Nabi SAW, kembali kepada manhajus salaf, dan juga menjauhi bid'ah, membantah tokoh-tokoh ahlul bid'ah, serta mengingatkan umat dari bahaya bid'ah.